Kalian pernah merasa kerepotan melakukan transaksi secara tunai? Apa sih hal yang sekarang terlintas di pikiran kalian ketika melihat transaksi secara tunai? Kerepotan membawa dompet yang tebal, ribet mengantri di ATM untuk melakukan proses tarik tunai, atau mengalami kebingungan ketika akan menyiapkan uang kembalian. Hal itu pula yang dialami oleh para pelaku UMKM sehingga menyebabkan mereka mulai beralih untuk memberlakukan perubahan metode pembayaran. Sebelum beralih menggunakan metode pembayaran digital, para pelaku UMKM tersebut menggunakan metode transaksi tunai, yang mana metode tersebut menggunakan uang fisik atau uang kartal sebagai alat pembayarannya. Namun, seiring terjadinya proses transformasi digital, barulah pada akhirnya para pelaku UMKM mulai beradaptasi dengan beralih ke metode pembayaran digital. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Kontan pada tahun 2021, terdapat dua faktor utama yang mendorong terjadinya proses transformasi pembayaran digital, yaitu digital opportunity dan digital behavior. Pertama, melalui digital opportunity. Digital opportunity akan mendorong terbukanya peluang-peluang baru karena adanya proses pengembangan, penyebarluasan, dan pemanfaatan teknologi digital. Kedua, digital behavior. Melalui digital behavior, perilaku yang dimiliki oleh seorang individu selaku pengguna media digital di dalam kehidupan masyarakat luas dapat terlihat dengan meningkatnya pemakaian mobile phone, laptop, tablet, dan perangkat digital yang lainnya. Dengan demikian, kedua faktor pendorong tersebut telah membentuk struktur sosial yang baru di dalam kehidupan masyarakat luas. Hal ini pula yang pada akhirnya telah mendorong terjadinya proses transformasi metode pembayaran di kalangan para pelaku UMKM. Sistem pembayaran digital atau yang umumnya dikenal dengan pembayaran online atau elektronik merupakan sebuah proses transaksi dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran yang lainnya dengan menggunakan perangkat digital seperti metode transfer bank, kartu pembayaran, atau dompet digital tanpa melibatkan adanya pertukaran uang fisik. Di era cashless saat ini, kebanyakan dari para pelaku UMKM sudah mulai menggunakan uang elektronik dan metode pembayaran digital yang lainnya. Sebab, metode atau sistem pembayaran ini dianggap lebih efisien untuk digunakan pada berbagai situasi dan kondisi. Bahkan, para pelaku UMKM di beberapa lokasi di Indonesia sudah tidak lagi mau menerima uang tunai sebagai alat pembayaran. Menurut Menteri Koperasi dan UKM, total UMKM lokal yang telah masuk di ekosistem digital hingga bulan Juni tahun 2022 sudah mencapai 19,67 juta. Jumlah ini tentunya meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya berada di angka 8 juta. Dengan demikian, UMKM yang masuk ekosistem digital telah mengalami pertumbuhan sebesar 11,67 juta. Berdasarkan laporan dari Asosiasi Fintech Indonesia, terdapat 62% penyelenggaraan teknologi finansial yang telah menargetkan UMKM sebagai pasar utama mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, jumlah transaksi UMKM dari beberapa penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech mengalami variasi dan peningkatan yang begitu pesat, mulai dari di bawah 500 juta hingga yang paling tinggi lebih dari 80 miliar rupiah. Total besaran jumlah transaksi digital yang dilakukan UMKM terbagi ke dalam beberapa platform dompet digital, seperti OVO sebesar 72%, GoPay sebesar 66%, Link Aja sebesar 64%, ShopeePay sebesar 52%, dan yang terakhir Dana sebesar 27%. Berdasarkan pemaparan data di atas, maka dompet digital yang paling banyak digunakan oleh UMKM untuk melakukan transaksi non-tunai adalah OVO. Lebih lanjut, kita akan melihat bagaimana keterkaitan dan apa saja yang menyebabkan terjadinya proses transformasi pada sistem pembayaran digital di kalangan UMKM di Indonesia. Dulu sebelum adanya kris, saya mengalami kendala dalam hal menyediakan uang kembalian dan juga merasa takut
jika menerima uang palsu. Terutama saat ini di masa pandemi, uang menjadi media paling rentan dalam menularkan virus corona. Saya harus menyiapkan uang kecil untuk pelanggan. Setelah saya menggunakan kris, saya tidak perlu lagi menyiapkan uang kecil. Saya tidak perlu lagi store uang ke bank. Saya dapat terhindar dari uang palsu, terhindar juga dari bakteri yang menempel pada uang. Kembalian uang kembaliannya biar mempermudah lah istilahnya, biar cepat kita melayaninya anak-anak. Mempermudah transaksi. Ini kan nggak semuanya orang bawa uang tunai. Namanya itu mempermudah customer dan nggak bawa uang cash. Begitu kita scan langsung masuk ke rekening kita. Beberapa pendapat dari para pelaku UMKM tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antareza pada tahun 2021, bahwa secara umum penggunaan pembayaran digital dapat membantu menunjang dan memudahkan transaksi sehingga berpengaruh terhadap produktivitas bisnis mereka. Sementara itu, penyebab transformasi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal berdasarkan pada kemauan pelaku UMKM, sedangkan aspek eksternal berdasarkan pada perubahan kondisi dan perubahan perilaku konsumen. Kemudian berikut merupakan beberapa dampak dari adanya proses transformasi pembayaran digital di kalangan para pelaku UMKM. Posisinya kita menghemat pengeluaran. Itu kita nabung lah setiap hari. Jadi kita nabung kita langsung ke bank. Gitu. Ya, lebih enak tunai, soalnya kan kalau tunai kita kan bisa buat modal lagi. Itu bagian buat modal lagi. Kalau istilahnya ya, kalau cair itu kan langsung masuk ke rekening. Ntar kalau modalnya kurang ya kita harus ambil bagian itu. Kalau menurut saya sih selama saya pakainya nggak ada gangguan, nggak ada kesulitan ya. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut pedagang yang lain. Kalau menurut saya sih enakan inilah istilahnya. Ya kita enak juga, jadi nggak bawa kembaliannya, nggak kembaliin gitu. Ada enaknya juga gitu loh. Kan anak-anak nggak mungkin semuanya pakai ini, kadang-kadang kan nggak ada apa itu sinyal, jadinya pakai tunai. Ini transaksi langsung masuk ke rekening kita, buat belanja ntar kita ambil ada ya udah itu aja tuh. Jadi kan berputar. Beberapa pendapat dari para pelaku UMKM tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suryanto pada tahun 2022, bahwa terdapat beberapa manfaat dari penggunaan digital payment, antara lain dapat meningkatkan omset penjualan, dapat memberikan variasi pembayaran bagi konsumen, dapat mempermudah proses transaksi dan pelacakannya, dapat meningkatkan keamanan pembayaran, dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembayaran. Pada masa lalu, kita hanya dapat melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian muncul pembayaran digital dengan kartu. Dan sekarang, sistem pembayaran digital tersebut telah mengalami perkembangan yang begitu pesat yang diwujudkan dengan munculnya berbagai jenis aplikasi yang mudah diakses dengan ponsel pintar milik kita. Perkembangan dan perubahan metode pembayaran tersebut telah menyebabkan atau telah membuat sistem digital tersebut mudah diadopsi oleh para pelaku UMKM. Bahkan, para pelaku usaha warung-warung kecil pun sudah mulai mengadopsinya. Jadi, sekarang, apakah kalian sudah paham mengenai apa dan bagaimana transformasi digital dalam metode pembayaran yang terdapat di kalangan para pelaku UMKM?